Melanjutkan kisah Xiaoyan di mana dia akhirnya berhasil menguasai esensi api 3000, dia juga harus menerima konsekuensi, yaitu benih racun iblis yang ada di tubuhnya akhirnya aktif sehingga membuatnya tidak boleh menggunakan kekuatan esensi api miliknya. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya sama sekali untuk melawan Istana Jiwa, di mana dia kembali video call dengan Penatua Obat untuk meminta share lokasi keberadaan Istana Jiwa kepadanya, di mana dia berniat akan membantai Istana Jiwa sampai ke akar-akarnya. 不如中举。郑州西北地域靠近。 Begitu mendapatkan info tersebut, Xiaoyan langsung memberitahukannya kepada Penatua Angin, di mana mereka pun kemudian menyusun rencana untuk melakukan penyerangan ke lokasi yang dimaksud. Namun seperti apa yang Istana Jiwa rencanakan, Xiaoyan justru dilarang untuk ikut dalam misi tersebut karena benih racun iblis yang akan kembali kambuh begitu dia menggunakan esensi api. 这次攻打魂殿，你不用参加。 Untuk itu, Qin Luan, Yixian, dan Qing Er yang juga ikut dalam misi kali ini pun harus segera naik level secepat mungkin untuk bisa menandingi kekuatan Istana Jiwa, di mana Penatua Angin lalu memberikan sebuah jurus kepada Qing Er untuk membantunya bertarung dan memintanya untuk berlatih bersama Qin Luan. 是药尘帮人类药时所得馈赠。 Sementara yang lain sibuk berlatih untuk mempersiapkan diri, Xiaoyan lalu dikejutkan dengan kedatangan Sun Er, di mana kedatangannya adalah untuk memberikan Xiaoyan kitab transformasi api bagian kedua yang ternyata selama ini disimpan di klan Gu. Tidak hanya itu, Sun Er juga membawakan Yixian kitab racun yang bisa dia pelajari untuk meningkatkan kekuatan tubuh toksinnya. 搜寻大陆失散的，我这次从古族 Balik ke Xiaoyan, di mana dia langsung memproses bagian kedua dari teknik transformasi api. Bibit racun di tubuhnya pun juga langsung bereaksi, di mana Penatua Angin yang sudah menduga Xiaoyan tetap akan melatih jurus apinya, dia menyarankan menggunakan sebuah botol khusus yang bisa menampung kekuatan esensi api. Cara kerjanya seperti bom molotov, di mana botol itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk memicu ledakan dengan memasukkan sedikit esensi api ke dalamnya, sehingga dia tidak perlu capek-capek menggunakan kekuatan esensi api miliknya secara penuh. 你的独门武器也是异火。 Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun sampai ke markas Istana Jiwa yang dimaksud. Tidak ada kesulitan sama sekali bagi mereka untuk memasuki tempat tersebut, sehingga mereka bisa langsung masuk, di mana mereka pun langsung disambut oleh Pak Tua Mugu dan pasukannya yang sepertinya sudah menyadari kedatangan mereka. Awalnya mereka bisa melawan anak buah Istana Jiwa dengan cukup mudah. Namun begitu Pak Tua Mugu sendiri yang turun tangan, Xiaoyan dan yang lainnya tampak cukup kerepotan menghadapinya. Lalu melihat para klon dari antek-antek Istana Jiwa yang tidak ada habisnya, Penatua Angin lalu menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi menyelamatkan Penatua Obat, sementara dirinya akan mengurus Pak Tua Mugu. Lalu begitu dia masuk ke ruang Penatua Obat dan menyelamatkannya menggunakan botol granatnya, gurunya tersebut justru menyerang Xiaoyan. Ternyata walaupun sudah dibebaskan dari rantai yang menjeratnya, Penatua Obat tetap berada di bawah kendali Pak Tua Mugu, sehingga apa yang dilakukan Xiaoyan menjadi percuma. Tidak hanya itu, racun iblis yang ada di tubuh Xiaoyan justru kembali aktif, di mana Pak Tua Mugu justru mengontrolnya seperti apa yang dia lakukan kepada Penatua Obat untuk menghabisi gurunya sendiri. Untungnya di saat yang bersamaan, Gu Yao datang bersama dengan bantuan dari pasukan klan Gu, sehingga Sun Er bisa ikut masuk ke dalam dan membantu menyadarkan Xiaoyan dari pengaruh benih racun iblis yang mulai menguasai tubuhnya. Namun begitu tersadar, Xiaoyan justru nekat menggunakan esensi api miliknya dengan kekuatan penuh untuk menyerang Mugu yang akhirnya membuat Mugu kehilangan energi tempurnya. Namun hal itu juga membuat Xiaoyan tidak sadarkan diri karena benih racun iblis di tubuhnya juga langsung menghancurkan organ dalamnya.
Di sisi lain, esensi api yang dikeluarkan Xiaoyan barusan juga memicu kebangkitan kembali Hun Miseng, di mana diperlihatkan Pak Tua Mugu yang kembali meminta kekuatan. Hun Miseng justru menyerap seluruh doji milik Pak Tua Mugu yang tersisa karena menganggap kalau dia sudah tidak berguna. Kembali ke Penatua Angin dan yang lainnya, di mana mereka langsung membawa Xiaoyan dan Penatua Obat kembali ke perguruan bintang jatuh. Di sini mereka juga langsung mengobati Xiaoyan yang hampir meninggal via klenik dengan memanfaatkan darah keturunan 8 sekte kuno. Karena Pak Tua Mugu sudah meninggal yang artinya benih racun iblis sudah menghilang, kini mereka hanya harus mengobati organ dalam Xiaoyan yang rusak. Dan tanpa memperdulikan resikonya, Sun Er yang juga memiliki pola darah keturunan lalu bersikeras untuk mentransferkannya kepada Xiaoyan yang untungnya berhasil memulihkan kembali organ dalam Xiaoyan yang sebelumnya terkena benih racun. Dan seketika itu juga Xiaoyan pun akhirnya tersadar kembali. Sementara Xiaoyan telah pulih, Penatua Obat diperlihatkan masih belum juga menunjukkan kemajuan dan masih tidak sadarkan diri, di mana menurut Penatua Angin ada sebuah cara untuk bisa membuatnya pulih, yaitu dengan menggunakan buah jiwa yang masalahnya buah tersebut tidak pernah terlihat lagi selama ratusan tahun. Namun kabar baiknya, ada sebuah tempat yang dikenal dengan nama reruntuhan kuno yang kemungkinan terdapat bahan obat yang sangat langka, dan jika itu benar, maka seharusnya buah jiwa pun ada di tempat tersebut. Jadi reruntuhan kuno ini adalah sebuah dimensi yang terbentuk setelah tumbangnya seseorang yang memiliki energi tempur yang sangat besar di zaman kuno, dan di dalamnya terdapat banyak benda pusaka dan juga harta karun yang membuatnya menjadi incaran banyak orang setelah tempat tersebut terbuka. Tanpa membuang banyak waktu, Xiaoyan dengan ditemani oleh Xian lalu pergi menuju lokasi reruntuhan kuno yang dimaksud, dan ternyata tidak sulit bagi mereka untuk menemukan buah jiwa berkat penciuman naga Xian. Namun mereka agak kesulitan saat ingin mengambil buah tersebut karena ternyata pohon itu seperti memiliki kesadaran sendiri dan mampu mempertahankan diri saat Xiaoyan mencoba untuk mengambil buahnya. Setelah berpikir sejenak, Xian lalu mencoba dengan cara lain, yaitu dengan meminta buah jiwa secara baik-baik sambil mengungkapkan alasan mereka membutuhkan buah tersebut, di mana cara itu ternyata berhasil dan membuat pohon jiwa itu menyerahkan sendiri buahnya ke tangan Xian tanpa perlu usaha apapun. Di tempat itu, dia juga merasakan aura keberadaan ayahnya, di mana mereka pun langsung bergegas menghampirinya. Ternyata energi tersebut berasal dari mahkota naga peninggalan sang ayah yang telah tewas di tempat tersebut. Namun saat Xian ingin mengambilnya, tiba-tiba muncul seorang penjaga klan naga kuno yang langsung menghentikannya saat itu juga. Dedek. Awalnya orang tersebut mengira kalau Xian dan Xiaoyan adalah pemburu harta karun yang ingin mengambil mahkota naga. Namun begitu melihat segel naga milik Xian, orang itu pun seketika kaget dan meminta maaf karena tidak menyadari kalau Xian adalah putri sang kaisar naga. Selain mahkota naga, Kaisar Naga juga meninggalkan telur naga yang menyimpan seluruh energi Kaisar Naga setelah dia meninggal dan hanya bisa diserap oleh keturunannya. So, sang penjaga itu pun menyerahkan telur itu kepada Xian dan memintanya untuk kembali ke Pulau Naga agar dia bisa mewariskan gelar sang ayah, yaitu Kaisar Naga kuno Taisu. Tidak berselang lama, cuaca di sana tiba-tiba berubah yang menandakan kalau portal untuk masuk ke dalam dimensi itu telah dibuka sepenuhnya, dan sebelum pulang, mereka memutuskan untuk lebih dulu menyelidiki masalah tersebut, di mana mereka justru menemukan jejak-jejak istana jiwa yang kemungkinan besar sedang mencari harta yang sama yang ayahnya Xian cari sebelumnya. Singkat cerita, apa yang mereka khawatirkan pun ternyata terbukti, di mana sudah banyak orang-orang yang mendapatkan info telah berkumpul di sana untuk mengambil gulungan jurus tingkat langit yang berserakan. Tanpa mereka semua sadari, sebenarnya itu adalah sebuah jebakan untuk menyerap doji mereka.
Ternyata anak buah Istana Jiwa juga bersembunyi di antara orang-orang tersebut, di mana Xiao Yan dan Zian pun langsung menyerangnya begitu mereka menyadari kehadirannya. Di tengah pertarungan mereka, sang leluhur pemilik dari dimensi reruntuhan kuno itu juga muncul yang kemudian mengalihkan perhatian Zian karena menurutnya orang itulah yang menyebabkan kematian ayahnya. Jadi sementara Xiao Yan sibuk melawan anak buah Hun Miseng, Zian mencoba untuk melawan leluhur tersebut untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun berhubung si leluhur itu sudah meninggal dan yang tersisa hanya energinya untuk mengontrol dimensi tersebut, Zian sama sekali tidak bisa menyentuh orang itu, di mana diperlihatkan perbedaan doji yang sangat jauh di antara mereka. Walaupun kakek itu sudah mati, namun dia bisa membuat pil level 8 tanpa usaha sedikit pun. Balik ke Xiao Yan yang masih sibuk melawan anak buah Hun Miseng, di mana sepertinya dia tidak terpengaruh dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Xiao Yan. Walaupun sebelumnya Xiao Yan telah berhasil memotong salah satu tangannya dan juga sempat memberikan serangan telak, namun orang itu masih kembali bangkit dan bahkan seolah menjadi lebih kuat. Xiao Yan pun akhirnya hanya bisa bertahan bersama dengan Zian untuk menghindari rantai jiwa yang dilancarkan oleh orang tersebut. Sampai pada suatu titik, Xiao Yan akhirnya terpaksa menggunakan transformasi api untuk melakukan serangan balik. Saat itulah terjadi hal yang tidak terduga, di mana dia secara tidak sadar berpindah ke dimensi lain bersama dengan si leluhur yang kini terlihat jadi agak lebih muda dari sebelumnya. Leluhur itu kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia telah menunggu teman lamanya yang tidak lain adalah Xiao Xuan, leluhur sekte Xiao, dan oleh karena itu setelah mengetahui identitas Xiao Yan, dia pun kemudian langsung membawanya ke dimensi tersebut. Jadi diceritakan kalau orang itu dulunya adalah salah satu dewa tempur yang terkenal selain Kaisar Jiwa yang telah mencapai level 10, puncak dari semua level petarung dan tidak ada orang lain yang bisa mengalahkannya. Sampai dia akhirnya bertemu dengan Xiao Xuan, leluhur Xiao Yan yang ternyata mampu mengalahkannya dengan menggunakan jurus transformasi api miliknya. Sejak saat itulah dia berniat untuk mengincar kekuatan yang lebih besar dan berjanji akan kembali bertarung dengan Xiao Xuan di masa depan. Sayangnya hal itu sepertinya tidak akan terwujud karena Xiao Yan berkata kalau leluhurnya itu telah lama meninggal demi menyegel Kaisar Jiwa. Begitu mendengar kabar itu dari Xiao Yan, leluhur itu pun akhirnya memutuskan untuk mengikhlaskan keinginannya dan justru memberikan Xiao Yan sebuah benda pusaka yang berbentuk tulang karena menilai kalau Xiao Yan sangat mirip dengan leluhurnya. So dengan begitu, beliau pun akhirnya pergi dengan tenang dan di saat yang bersamaan wilayah dimensi reruntuhan kuno miliknya juga mulai hancur. Tapi setelah keluar dari tempat tersebut, Xiao Yan kembali dihadang oleh anak buah Hun Miseng yang ternyata juga mengincar benda pusaka leluhur yang diberikan kepada Xiao Yan. Entah apa keunikan tulang pusaka tersebut, yang jelas Istana Jiwa terlihat sangat menggebu-gebu untuk mendapatkannya sehingga bentrokan di antara mereka pun terjadi. Namun kali ini diperlihatkan Xiao Yan mampu melawan dengan sangat baik dan bahkan menemukan letak kelemahan makhluk tersebut yaitu topengnya, sehingga Xiao Yan pun bisa mengalahkannya. Singkat cerita, Xiao Yan akhirnya kembali ke perguruan bintang jatuh dan memberitahukan penatua angin tentang benda pusaka yang dia dapatkan, di mana setelah di-unboxing, pusaka tersebut ternyata berisi potongan peta keberadaan esensi api murni, yaitu esensi api tingkat ketiga dari total ke-23 esensi api.
Penyerangan Istana Jiwa itu pun sekaligus menegaskan ada sosok yang berada di belakang Pak Tua Mugu setelah kematiannya yang kemungkinan adalah Hun Miseng sendiri. Dan oleh karena itu, mereka harus segera membangunkan Penatua Obat karena Penatua Angin yakin kalau Istana Jiwa pasti akan segera kembali untuk merebut pusaka itu. Jika sampai hal itu terjadi, mereka jelas butuh seseorang yang paling tidak mampu untuk menandingi kekuatan Hun Miseng. Tapi ketika Xiaoyan sedang berusaha meleburkan buah jiwa untuk memulihkan Penatua Obat, apa yang dikhawatirkan oleh Penatua Angin sebelumnya pun akhirnya terjadi di mana Hun Miseng bersama dengan prajuritnya secara langsung mendatangi perguruan bintang jatuh dan menyerang mereka untuk merebut peta api murni dari tangan Xiaoyan. Sehingga terpaksa Penatua Angin dan para murid pun tidak punya pilihan lagi selain menahan mereka hingga Xiaoyan menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Xiaoyan yang menyadari kalau keadaan di luar sudah semakin kacau, lalu memutuskan untuk membawa Penatua Obat kembali ke cincin spasial dan melanjutkan peleburannya di tempat tersebut. Untungnya setelah benar-benar memfokuskan diri dan menyatukan ketiga esensi api miliknya, Xiaoyan akhirnya berhasil meleburkan buah level dewa tersebut. Setelah memberikannya kepada Penatua Obat, dia pun segera meninggalkan cincin spasial untuk membantu rekan-rekannya yang sudah mulai keteteran. Diperlihatkan Xiaoyan yang sebelumnya sudah mengetahui kelemahan prajurit Hun Miseng dapat dengan mudah mengalahkan mereka hanya dalam satu serangan. Dan setelah mengetahui kalau Penatua Angin sedang Baiwan melawan Hun Miseng, dia pun segera menyusulnya. Di sisi lain diperlihatkan perbedaan kekuatan Penatua Angin yang tidak ada apa-apanya melawan Hun Miseng. Bahkan saat Xiaoyan datang menyusul pun, walaupun sudah sangat percaya diri, jauh sekali dengan Pak Tua Mugu, Xiaoyan memang belum mampu menandingi kekuatan Hun Miseng hingga sekeras apapun Xiaoyan berusaha menyerang, hal itu justru memberikan kesempatan bagi Hun Miseng untuk merebut tulang pusaka dari tangan Xiaoyan. Lalu tepat saat Hun Miseng akan mengeksekusi mereka yang sudah tidak bisa lagi melawan, tiba-tiba muncul sebuah energi yang langsung menghentikannya yang tidak lain berasal dari Penatua Obat yang kini sudah benar-benar pulih. Tidak hanya mendapatkan tubuhnya kembali, buah jiwa yang dikonsumsinya ternyata juga membuatnya jauh lebih kuat, di mana dia berhasil memojokkan Hun Miseng dan berniat untuk menghabisinya saat itu juga jika saja Hun Miseng tidak melarikan diri. Di sisi lain diperlihatkan Sun Er yang telah kembali ke kediamannya, di mana Sun Er kembali meminta izin kepada ayahnya untuk sementara menemani Xiaoyan mengingat situasi dunia persilatan yang sedang tidak kondusif. Namun di sini sang ayah meminta Sun Er agar tidak khawatir karena pasukan dari aliansi 8 sekte kuno sudah turun tangan untuk menyelidiki Istana Jiwa. Selain itu, beliau juga meminta Sun Er untuk memfokuskan diri mengingat upacara kebangkitan darah keturunan akan segera digelar dalam waktu dekat. Karena hal itu juga, beliau akhirnya memutuskan untuk mewariskan esensi api emas milik kliennya kepada Sun Er dan memintanya untuk fokus berlatih agar dia bisa menguasainya. Karena dengan hal itulah nantinya dia akan diakui sebagai penerus dari klan Gu. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlatih, Sun Er mulai menunjukkan kemajuan dan sedikit demi sedikit mampu mengendalikan esensi api emas. Melihat hal itu, sang ayah pun kemudian berencana untuk menggelar acara syukuran dengan mengundang anggota aliansi 8 sekte kuno sekaligus untuk mengumumkan secara resmi bahwa Sun Er adalah pewaris dari klan Gu selanjutnya. Sun Er juga memanfaatkan momen itu dengan meminta sang ayah agar mengizinkan Xiaoyan mengikuti tes darah keturunan karena menurutnya beberapa kejadian yang dialami Xiaoyan sebelumnya sudah cukup membuktikan kalau dia memiliki kekuatan darah keturunan tingkat atas dan dia hanya perlu membuktikannya untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang.
青铁自然会送他星云阁。 Di sisi lain, diperlihatkan penatua obat yang sedang menemui Xiaoyan, di mana kali ini beliau secara resmi mewariskan api tulang dingin kepadanya. Penatua obat juga menjelaskan kalau esensi api berwarna hitam yang dipakai Hun Miseng tempo hari adalah api hitam kekosongan yang tidak lain adalah esensi api peringkat 2. Walaupun bisa dibilang kalau saat ini api tersebut adalah bentuk nyata kekuatan tertinggi dari esensi api karena sampai saat ini belum pernah ada orang yang pernah melihat esensi api peringkat pertama. Namun penatua obat menganggap kalau mereka masih punya kesempatan karena sejauh yang dia tahu, Hun Miseng masih belum mampu mengaktifkan sepenuhnya api hitam kekosongan dan oleh karena itulah dia masih mengincar api murni yang berada di peringkat bawahnya. Intinya mereka harus berusaha menghentikan Hun Miseng sebelum dia sepenuhnya mengaktifkan api hitam kekosongan. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka kekuatannya akan setara dengan Kaisar Jiwa. 激活虚无吞炎。 那一天就要到了。